Datu Nafis Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, adalah ulama besar Keluak, Kabupaten Tabalong. Beliau mengarang kitab Ad-Durrun Nafis. Ternyata kitab ini sangat ditakuti oleh penjajah Belanda. Ada apa ya? Setelah ditelusuri, ternyata Datu Nafis sangat mendorong masyarakat melakukan jihad melawan penjajah Belanda. Beliau adalah seorang neosufisme, tasawuf pemahaman baru, yang sangat menganjurkan jihad melawan penjajah. Maka dari itu, penjajah Belanda melarang masyarakat mengarang kitab Durrun Nafis, karena khawatir kitab itu mendorong masyarakat melakukan jihad melawan penjajah. Tak sampai di situ, Belanda pun melancarkan siasat buruk lainnya. Penjajah Belanda menggaet ulama yang tak sefaham dengan Durrun Nafis. Lalu dibuat propaganda bahwa kitab Durrun Nafis itu haram untuk dibaca dan dipelajari. Maka diaturlah fatwa ulama yang mengatakan bahwa siapa yang belajar kitab Durrun Nafis bisa menjadi sesat. Datu Nafis pun termasuk tokoh Islam yang mengalami pencekalan pemikiran seperti Ibnu Arabi dan Abu Mansur Al-Hallaj. Datu Nafis adalah ulama kelahiran Martapura, namun wafat di Keluak, Kabupaten Tabalong. Beliau termasuk zuriat Sultan Suryansyah, pendiri Kesultanan Banjar. Nasabnya bersambung sampai ke Sultan Pangeran Suryansyah, Sultan pertama Kerajaan Banjar yang berdakwah agama Islam dan terus bersambung sampai Kerajaan Daha pertama Kalimantan Selatan yaitu Maharaja Pangeran Suryanata suami dari Puteri Junjung Bui. 1. Maharaja Pangeran Suryanata Raja Banjar pertama. 2. Pangeran Raden Suryawangsa. 3. Maharaja Pangeran Carang Lalean. 4. Maharaja Raden Sakar Sungsang. 5. Raden Bangawan. 6. Raden Mantri Alu. 7. Pangeran Suryansyah Sultan Banjar pertama. 8. Sultan Rahmatullah. 9. Sultan Hidayatullah. 10. Sultan Mustaindilo. 11. Sultan Inayatullah. 12. Sultan Saidullah. 13. Sultan Tahlilullah. 14. Pangeran Dipati. 15. Pangeran Kesumanegara. 16. Ratu Anum Kasuma Yuda. 17. Gusti Hussein. 18. Idris. 19. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Nama lengkap dari ulama ini adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Hussein. Ia lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1735 Masehi, di Martapura, sekarang ibu kota Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansyah tahun 1527 sampai tahun 1545 Masehi. Sultan Suryansyah merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudera. Sejak kecil, Syekh Muhammad Nafis memang sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang tinggi dibanding dengan teman-teman sebayanya. Bakat dan kecerdasan yang dimilikinya ini membuat Sultan Banjar tertarik. Sehingga, pada akhirnya Muhammad Nafis pun dikirim ke Makkah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama. Salah satu dari ilmu agama yang digelutinya, bahkan menjadikan ia populer adalah bidang tasawuf. Sebagaimana halnya ulama Jawi Indonesia abad ke-17 dan ke-18 yang belajar di Makkah, Syekh Muhammad Nafis juga belajar pada para ulama terkenal, baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah dan mengajar di Haramain, Makkah dan Madinah, dalam berbagai cabang ilmu keislaman, seperti tafsir, fikih, hadits, usuluddin teologi, dan tasawuf. Di antara gurunya dalam bidang ilmu tasawuf di Makkah adalah Abdullah bin Hijazi As-Syarqawi Al-Azhari tahun 1150 sampai tahun 1227 Hijriah, tahun 1737 sampai tahun 1812 Masehi, ulama tasawuf yang kemudian menduduki jabatan Syekh Al-Islam dan Syekh Al-Azhar sejak 1207 Hijriah, 1794 Masehi. Dalam mempelajari tasawuf, Syekh Muhammad Nafis berhasil mencapai gelar Syekh Al-Mursyid, gelar yang menunjukkan bahwa ia diperkenankan mengajar ilmu tasawuf dan tarekatnya kepada orang lain. Setelah itu, ia pulang ke kampung halamannya, Martapura, pada 1210 Hijriah, 1795 Masehi.